Duduk saja. Cepat masuk. Banyak. Iya. Iya, sudah. Baik, sudah. Nah, siapa itu? Sini kamu. Kamu tuh sini kuning. Kamu orang mana? Orang Pelate ya. Orang Sate. Kuning kamu. Baik, sudah. Bisa kita mulai? Nah, kalau bisa mulai berarti urusan yang lain dihentikan dulu ya. Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah wa taubat. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah wal hijrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yakhaffafu 'anhum al'adab wa la hum yunzarun. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah insyaallah. Dengan segala keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terang-terangkan dengan indah tiap kita rukuk dan sujud kita ketika rakaat di waktu maghrib. Telah 13 rakaat telah kita qiyam. Sejak Allah membangunkan kita dengan waktu fajarnya 2 rakaat. Di pertengahan hari 4 rakaat waktu duhur. Jelang sore waktu asar 4 rakaat dan sekarang 3 rakaat di waktu maghrib. Semoga 13 rakaat ini senantiasa bisa jadi hujah bagi kita semua untuk senantiasa mendapatkan kebaikan dunia dan jauh lebih datang dari untuk kebaikan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga senantiasa tersampaikan kepada sering kita sampaikan manusia biasa yang telah dengan keadaan apa, kadang kelaparan, kadang menangis kesedihan ditinggalkan orang-orang yang dia cintai dan mencintainya, kadang berderai dengan air mata dan darah, mengalami proses kehidupan dan berkehidupan seperti manusia biasa lainnya, kadang sedih, kadang bahagia, kadang menang, kadang kalah, kadang makan, kadang pun tak makan, normal manusia biasa. Tapi Allahu Akbar, seluruh langkahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaga dari kemaksiatan dan dosa maksum beliau. Maka diangkat derajatnya oleh Allah sehingga Allahu Akbar seluruh penduduk langit, apakah itu syaitan, apakah itu iblis pun malaikat, itu memuja dan memujinya dan tidak ada menyangkal keadaan dan kemuliaan beliau. Bahkan seluruh penduduk bumi dengan segala pengajaran yang telah disampaikan, kita puji dan puji dia sebagai batas manusianya, ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah ketaatan kita kepada Allah dengan jalan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kita pada status sebagai hamba yang taat, menyerahkan diri kita secara utuh dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, seminggu sudah kita tidak duduk sama-sama. Seminggu, hari ini hari Minggu kita kembali berkumpul di tempat yang sangat sempit ini. Ukurannya sempit sekali ya, 5x6 insyaallah kurang lebih. Tapi semoga di tempat yang sepi ini senantiasa Ustaz berdoa kepada Allah, semoga lahir orang-orang hebat di tempat ini, bukan hanya hebat secara dunia, tapi ketakwaan di hadapan Allah jauh lebih penting. Maka terima kasih buat teman-teman yang lain yang tidak pernah capek dan lelah mendidik tiap hari dengan segala keterbatasan, kata bahasa media dan sebagainya.
Maka lewat pengeras suara ini, wahai manusia, siapapun dirimu selama engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ayo mari bergabung. Jika engkau tidak mengerti fikih, jika engkau tidak mampu mengajarkan hukum Islam kepada generasi-generasi selanjutnya, ada alif bata, ajarkan mereka alif bata dan Anda akan mendapatkan sampai meninggal mengalir pahalanya. Ajarkan alif bata. Terlalu banyak waktu yang disia-siakan. Siapapun di antara kaum muslimin dan muslimat yang beriman, apapun yang kau bisa, mari bagi. Bukankah sering kami sampaikan, manusia yang tidak pernah meninggal itu cuma satu, abadi selamanya. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mewakafkan ilmunya. Mereka akan hidup sepanjang dunia itu masih berlangsung. Dikenang oleh banyak manusia, selama dikenang mengalir pahalanya luar biasa. Maka jangan sia-siakan. Terlalu banyak anak-anak di sini menunggu cinta dan keadaan ketaatan. Mari kita sama-sama berpegang tangan. Ayo, mari. Yang kedua, kami hari ini melakukan perubahan pengajaran, terutama masalah tempat. Beberapa anak selama seminggu ini telah kami bawa, bukan kami bawa, mohon maaf, telah membawa dirinya sendiri bersama orang tuanya, bersama guru-gurunya di sini untuk menempuh pelajaran di Al-Rustam. Dan sering kami sampaikan, ibu-ibu jangan takut, bapak-bapak. Seluruh pengajaran yang kami berikan di sana bisa Anda lihat langsung live via Facebook, jadi tidak ada yang kami sembunyikan. Bahkan setelah itu insya Allah kami posting di YouTube. Jadi seluruhnya kami syiarkan, baik secara langsung maupun media sosial. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Jadi jangan takut, insya Allah iman kami masih cukup kuat untuk benar-benar mengajar mereka. Tetapi beberapa tahun ini terjadi penurunan. 3 hari mereka tidak ketemu di sana. Ada apa? Kata Rara, kata Ningrum, datang, cuma terdatang. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ya, Pak Guru punya cerita. Cerita ini sampai meneteskan air mata. Ya, satu saat kejadiannya kira-kira baru 1-2 hari yang kemarin. Pak Guru diundang oleh salah satu kompleks cukup jauh dari rumah Pak Ustadz untuk memimpin satu acara. Datang ke rumah Pak Ustadz, utusan tersebut mengundang Pak Ustadz untuk mengisi sebuah acara. Dengan izin Allah, waktu yang pas dan Pak Ustadz tidak ada jadwal lain, Pak Ustadz datang ke tempat tersebut. Selesai acara, seperti biasa Pak Ustadz isi, waktunya pulang. Setelah pulang, ingat Pak Ustadz tidak akan sebutkan tempatnya dan sebagainya, tapi kita membahas masalah bukan manusia. Setelah pulang, motor Pak Ustadz di stop. Pak Ustadz, mohon minta bantuan. Boleh, katanya. Pak Ustadz bilang, ada apa Pak? Mohon antarkan ibu ini ke sebuah tempat, katanya. Oke. Ibu itu bertanya di atas motor, "Nak, dari mana asalmu, di mana kamu tinggal?" "Oh, saya tinggal di sini." Pak Ustadz bilang, "Tempatnya di mana?" kata anak itu, kata ibu itu. "Pokoknya di sini Bu, saya tinggal." "Ibu di mana?" "Oh, saya di sini Nak." "Lantas kenapa kamu mau mengantarkan ibu? Padahal tempat kita jauh berbeda." "Gak apa-apa Bu, kebetulan saya juga punya tujuan yang lain." Ini nenek tepatnya ya, bukan ibu saking tuanya. Di kakinya itu ada perban, ada luka di kakinya. Yang paling miris bukan cerita tentang lukanya. Di atas motor sambil menangis ini nenek meneteskan air mata. Dia bercerita, "Nah, saya tadi ke rumah anak saya, duduk di depan lasah, istilahnya apa? Serangga ya kita bilang. Ya, kalau Ustaz biasanya menyebutnya lasah itu. Duduk di depan itu, di belakangnya ada rumah. Saya tadi pergi ke rumah anak saya. Anak saya itu Ustaz, katanya. Ustaz anaknya mengajar di pondok, orang mana orang di sawah. Anak saya Ustaz, tapi saya tidak diterima, tidak dibukakan pintu begitu." Seorang anak plus istrinya tidak membuka pintu buat ibunya, yang bahkan dalam keadaan mohon maaf seperti orang gila penampilannya, kusut, baju kaos, perban di kaki tangan, insya Allah.
Sepanjang itu dia menangis, dia berkata, saya melahirkan banyak anak itu dengan harapan anak-anak saya bisa merawat saya. Saya melahirkan anak dengan mencuci baju orang. Saya mengurus anak saya dengan mencuci baju orang. Saya menyapu rumah orang hanya untuk memastikan anak saya bisa besar dan jadi manusia. Dan anak saya sudah jadi. Tapi inilah perlakuannya kepada saya, menangis. Artinya pelajarannya di sini anak-anak sekalian, satu, buat orang tua, dua, buat anak. Ingat baik-baik ini dan jangan pernah dirubah. Buat anak-anak, satu, jangankan ibu bapak masih manusia, masih Islam, masih muslim, masih muslimah, orang tua kita setengah babi pun maka wajib taat kepada mereka. Ingat, satu lagi, kafirkah orang tua kita, bahkan setengah badannya babi pun seluruh badannya dirubah dan Allah jadi babi, maka wajib hukumnya taat. Tidak ada celah bagi anak untuk membentak orang tua, untuk berkata kasar, tidak ada celah sedikit pun. Apapun kesalahan orang tua, maka biarkanlah Allah yang menghukumnya. Jangan coba seorang anak menghukum orang tua atas kesalahan orang tua. Tidak ada celah sedikit pun. Pak Ustaz, seorang anak, kalian seorang anak, tidak ada manusia yang tidak jadi anak. Tidak ada manusia kecuali siapa yang tidak pernah jadi anak? Nabi Adam alaihissalam tidak pernah jadi anak karena tidak dilahirkan. Ya, Sayyidah Hawa tidak pernah jadi anak karena tercipta dari tulang rusuknya ada. Ingat, ya. Maka seluruh manusia pada kaidah normal itu pasti anak, sekuat apapun dia. Maka tidak ada celah sedikit pun yang diberikan oleh Allah dan Nabi-Nya untuk berkata yang kasar, apalagi berbuat yang berlebihan. Tidak ada hukum itu. Jadi ingat ya, mau orang tua kita jahat, mohon maaf, mau dia pemabuk, mau dia peminum, mau dia ahli zina, mau dia ahli maksiat, maka taat kepadanya dalam hal yang baik-baik. Jangan ikuti mabuknya, jangan. Taatkan dia, taati. Tanyakan dia, siapkan masanya, tanyakan kesehatannya, rawat dia. Tidak ada celah. Tapi orang tua ini yang lebih dahsyat. Orang tua itu aneh. Mohon maaf, orang tua itu kadang aneh yang luar biasa. Orang tua itu meminta anaknya pasti jadi soleh dan soleha. Mana orang tua kira-kira tidak mau? Semuanya mau. Tapi kadang doa dan ikhtiar tidak sama. Doanya jadi soleh, tapi kadang menempatkan tempat yang salah. Ingin anak ini jadi penghafal Al-Quran, tapi ditempatkan anak di tempat yang tidak mengajar Al-Quran. Ingin anak ini rajin sholat, tapi tidak menempatkan anak di tempat yang mengajarkan sholat. Enggak akan jadi. Dan yang paling penting, lihat ya cara orang tua memilih. Sekarang mau saya tanya, Abang mau jadi apa? Cepat. Jangan polwan ini Abang ya. Jadi apa? Cepat. Cepat. Jadi apa? Sepak bola. Jadi apa? Tentara. Jadi apa? Sepak bola yang ini. Baik. Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi pemain sepak bola. Yang cewek mau jadi apa? Ayo. Dokter. Ada yang mau jadi segala macam. Anak-anakku, boleh jadi tentara? Boleh. Boleh jadi dokter? Boleh. Boleh jadi pemain bola? Semuanya boleh. Sekarang kita lihat kaidah orang tua. Orang tua itu aneh. Kadang anaknya dijadikan A, B, polisi, tentara dan sebagainya, berharap anaknya berhasil di dunia. Banyak-banyak. Bahkan mohon maaf, bahkan dengan cara yang tidak dibenarkan. Tapi banyak kejadian anak-anak yang telah dijadikan ini itu menghempaskan mereka tanpa ampun. Tidak menganggap lagi mereka orang tua dengan perlakuan yang seenaknya. Kadang karena begini anak-anakku sekalian, orang tua itu lebih takut anaknya dapat nilai merah. Takutnya orang tua dapat anaknya dapat nilai 5 matematikanya. Kalau kita tidak sekolah 5 hari orang tua ngamuk. Kalau kita dapat nilai matematika 5, bahasa Inggris 5, dimarahi kencang sekali, bahkan diikutkan kursus kiri kursus kanan. Tapi coba lihat kalau anaknya tidak sholat, ada yang marah. Kalau anaknya tidak mengaji, ada yang marah, cuek. Ini kebalik. Jadi bagaimana bisa berharap anaknya jadi manusia dan hamba, sementara ketika anaknya tidak sholat dan tidak ngaji, cuek saja. Kalau diminta uang 10.000 untuk beli Al-Quran, ributnya minta ampun. Tapi untuk bayar kursus, ngutang siap. Kan aneh jadinya.
Siap utang orang tua. Ini ikut belajar beli pakaian, ini beli pakaian. Siap utang demi memperindah anaknya untuk kelas dunia. Tapi ketika menuju akhirat, kok beli pro tiap hari, beli Al-Quran tiap hari. Aneh. Ini harus jadi poin concern kita agar kejadian tadi tidak terjadi. Ingat ya, kita memakai ayat yang sama. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai setiap manusia, merasa diri manusia tugasnya satu, sompah saya. Karena saya yang menjadikanmu, saya yang menjadikan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Kenapa takwa? Karena tidak ada pakaian lain, tidak ada bekal lain untuk kembali turun hadapan Allah kecuali hanya dengan bekal takwa. Paham? Ya, jadi mengaji bagian takwa kita, menghafal Al-Quran bagian dari fikir dan takwa kita. Bukankah sering Ustaz bilang, Quran surah 54 ayat 17, 22, 30, 40, halaman 529, 530-nya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikra. Ngaji juga Quran surah 15 ayat 9-nya. Semuanya. Salat juga bagian dari fikir kita. Hanya untuk memastikan kita pulang dalam keadaan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kami pesankan kepada orang tua, silakan engkau boleh marah ketika anakmu tidak sekolah, silakan engkau boleh marah ketika anakmu dapat merah setiap mata pelajarannya. Tapi kami sangat berpesan, jauh lebih marahlah ketika anakmu tidak mendatangi azan, ketika anakmu tidak belajar Al-Quran. Lipatkan marah itu ketimbang hanya untuk urusan-urusan dunia. Maka berbahagialah bagi setiap orang tua yang punya anak-anak yang berhasil dalam ibadahnya, taat pada mereka dan taat kepada Allah. Maka semoga kalian semua kami ajarkan bukan untuk bertanding, tidak, bukan untuk berleha-leha dan memuja diri sebagai penghafal Al-Quran, bukan. Tujuannya satu, tidak ada lain, tidak, bukan, hanya jadikan diri kalian bertakwa. Dengan takwa kalian akan memuja orang tua lebih hebat karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, demikian mukadimah kita untuk malam hari ini. Sisanya kita akan belajar Al-Quran lagi. Dan bagi yang merasa punya kelas pada salat Isya, mohon untuk benar-benar bersiap, karena sekali seminggu cukup langkah, cukup jarak, cukup jauh waktunya. Maka jangan sia-siakan. Karena hari minggu ini tidak ada, maka belum tentu hari minggu depan akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.